sore teman-teman dari Asa Auto Channel. Jumpa kembali dengan saya Nancy. Kali ini kita akan review mobil Honda Accord tahun 2003. Ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Pertama nanti saya akan membahas bagian sisi luar mobil, kemudian bagian kedua kita akan bahas mesin mobilnya, kemudian bagian ketiga adalah interior atau bagian dalam mobil. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Untuk bagian depan teman-teman, tipe kelas sedan ini dia mengambil konsep aero, sehingga ketinggian atau titik terendah bodi mobil dengan jarak itu hanya sekitar 225 mm atau 22 cm. Maka konsep ini adalah konsep aero, jadi bisa melaju dengan baik begitu untuk kecepatan tinggi. Cuman kelemahannya itu adalah kita harus berhati-hati, terutama untuk jalan yang bergelombang itu mudah untuk terkena pada bagian bawah dengan area jalan. Kemudian dari sisi lampu, teman-teman, lampu ini konsepnya dia adalah mengambil konsep elegan, sehingga antara lampu kota, lampu sein itu potongannya adalah menyatu dengan bodi. Jadi satu kesatuan begitu ya teman-teman. Dan logo aslinya dari Honda ini adalah di sisi depan itu, yang juga sudah dilengkapi dengan lampu fog. Ini adalah untuk memberi penerangan yang lebih ketika kita gunakan dalam kondisi malam hari. Khusus untuk mobil ini teman-teman, ada beberapa bagian bodi luar yang diberi variasi sehingga memberi kesan itu lebih elegan ya bagi pengendaranya, dan juga tampilannya menjadi lebih menarik. Beberapa yang sudah di upgrade ya, yaitu kita berikan lampu tambahan sehingga ketika dinyalakan di malam hari ada variasi lampu di area ini, dan nanti akan saya tunjukkan kameranya ke bawah. Dan juga logo Honda yang logo variasi. Pada sisi depan juga ditambah variasi saja, ini adalah untuk cooler mesin begitu ya, sehingga lebih menambah kesan sporty bagi pengendaranya, tetapi juga tidak mengurangi kesan elegan dari kendaraan ini sendiri. Pada bagian samping teman-teman, tambahan variasinya itu adalah velg dari bannya. Ini sudah konsep racing dengan warna yang senada dengan bodi ya, sehingga memberi kesan lebih sportif dan juga menambah kesan elegannya, dengan ukuran ban ring 16 teman-teman ya, sehingga ini juga tetap memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengendaranya ketika kita berkendara dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dan juga pada sisi samping di sini ada lampu seinnya yang juga nanti ikut dengan posisi lampu depan. Jadi lampu seinnya di depan dan di sisi samping. Untuk spion teman-teman, kaca spionnya ini sudah retract ya, dengan area yang cukup luas, sehingga dia bisa, pengendaranya itu bisa melihat bodi mobil ini sampai dengan sisi belakang. Jadi cukup lega untuk melihatnya, dan itu juga memberi kenyamanan bagi pengendaranya ketika dia akan belok atau dia melihat kondisi jalan itu akan. Untuk pengisian tangki bensin teman-teman berada di sisi kiri belakang dengan kunci pembuka secara otomatis dari dalam ya, include nanti dengan bagasi belakang itu satu panel untuk pembukanya. Dan area lampu belakang teman-teman, untuk lampu atlet, lampu rem belakang, dan juga lampu belakangnya cukup besar begitu, dengan logo
standarnya ada di sisi kanan, limited edition. Kemudian seri dari kendaraan ini sendiri berada di sisi kanan, yaitu Accord VTI-L ya, dengan bumper belakang yang cukup besar sehingga memberi kesan mobil ini aero dan nyaman. Jadi dia bentuknya adalah bisa berkecepatan tinggi, itu tidak mengganggu laju dari kendaraan. Untuk bagasi teman-teman, kita lihat ruang bagasinya cukup lega ya, jadi kita bisa untuk membawa beberapa barang kita yang mungkin sekitar 3 tas begitu ya, atau beberapa bagian lain yang nyaman bisa kita bawa. Nah, selain tempat untuk membawa barang-barang teman-teman, pada bagian bagasi ini juga tempat kita meletakkan ban serepnya, jadi berada di bagian bawah ini ya, kita ada ruang yang untuk menyimpan ban serep ya, sehingga tidak mengganggu posisi dan juga kebersihan tetap terjaga. Tuh, dan ya, kurang lebih. Baik, sekarang kita lihat pada bagian mesin teman-teman ya. Pada bagian kap mesinnya ini adalah untuk penahannya yang diletakkan di sini teman-teman, ada lubang. Memang ini adalah untuk penahan kap mesin. Baik, kurang lebih seperti ini tampilan dari mesin dari kendaraan ini. Tipe mesin ini adalah 2,4 liter dengan 4 silinder. Teman-teman sudah menggunakan teknologi VTEC dengan kapasitas silinder 2400 cc. Untuk daya maksimumnya dan torsi maksimumnya sekitar 5500. Untuk torsi maksimumnya adalah 4500. Untuk sistem transmisi teman-teman ada 2 tipe untuk kendaraan ini, matic dan manual dengan 5 transmisi. Tapi yang saya review ini adalah yang tipe maticnya teman-teman. Untuk bagian suspensi depan dan belakang itu ada sedikit berbeda untuk handlenya teman-teman ya. Itu yang bagian depan itu sudah menggunakan double wishbone, sedangkan bagian belakang itu menggunakan multi link. Teman-teman, untuk kendaraan ini selain aero tadi, tingkat kenyamanan sehingga tipe suspensi yang berbeda depan belakang itu memberi kenyamanan bagi pengendaranya, mengurangi getaran yang diterima bagi isi penumpangnya atau bagi kendaraan ini ketika berada di jalanan yang tidak fatal. Bagian dalam mobil teman-teman, saya mulai dari panel yang ada di sisi driver teman-teman. Panelnya sudah dilengkapi dengan konsep kayu sehingga ini memberi kesan elegan kembali pada sisi dalam ya. 4 tombol untuk pembuka kaca, dan ini adalah untuk tombol penguncinya teman-teman. Kalau kondisi seperti ini maka bisa dibuka, tapi kalau pada kondisi seperti ini maka jendela tidak bisa dibuka. Kemudian mobil ini sudah retract untuk kaca spionnya, yang mana bisa kita atur dari tombol kecil di sini teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini adalah untuk retract dari kaca spion. Kemudian panel ini LR left right ini adalah untuk mengatur posisi kaca yang dari spionnya, jadi bisa kita atur dari dalam seperti itu. Ya, pada sisi dari driver ini teman-teman ada beberapa tombol. Oh, tadi kita untuk membuka tempat pengisian bensin dan bagasi belakang teman-teman, tempatnya ada di daerah sini. Ini adalah untuk panel membukanya. Kalau kita tekan berarti untuk tempat pengisian bensin, sedangkan kalau kita tarik, kita pull ke atas adalah untuk membuka bagasi belakang. Sedangkan untuk kap mobil depan berada di samping depan bawah, jadi di sisi dari tempat gas. Karena ini bersifat matic teman-teman, jadi panelnya hanya ada 2, gas dan ban.
Kemudian panel dari driver ini adalah masih standar ya teman-teman, adalah untuk menyalakan lampu ya, kemudian lampu seinnya kanan kiri, dan juga mobil ini pada bagian depan ini sudah ditunjukkan ada lampu untuk menunjukkan kondisi pintu apakah terbuka atau tidak. Jadi ada lampu di situ teman-teman untuk menunjukkan bahwa ini adalah ada bagian dari bodi mobil atau pintu yang kondisi terbuka. Dan untuk transmisinya di situ ada untuk tanjakan ya, D1, D2, kemudian untuk parkir, maju dan mundur, jadi dengan panel matic seperti biasa. Pada bagian dalam teman-teman dari kendaraan ini yang panel maticnya ada beberapa laci juga ya. Satu di bagian tengah ini yang kita tekan pembukanya adalah untuk meletakkan mungkin minuman ya yang dibawa ketika berkendara gitu ya. Dan selain itu juga ada laci yang di daerah tengah, ada dua sisi ya teman-teman, satu, kemudian ada bukaan lagi pada sisi dua dengan ruang yang lebih lega. Mungkin di sini adalah kita bisa meletakkan barang-barang tertentu mungkin seperti handphone atau dompet mungkin selama berkendara. Selain itu teman-teman pada sisi kiri ini juga ada bagasi yang tempat untuk menyimpan barang-barang. Dan untuk bagian dalam di sini adalah audio ya, audio dan juga AC, yang mana tempatnya ini adalah menyatu, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini adalah panel untuk menyalakan AC-nya itu dengan berapa temperaturnya bisa terlihat dengan bentuk display teman-teman ya. Kemudian ini adalah untuk pengaturannya, posisinya apakah untuk bagian atas saja atau kan juga pada bagian bawah. Untuk audionya teman-teman ini sudah cukup banyak begitu ya, jadi cukup lengkap, bisa terhubung dengan USB juga, ada disknya, kemudian ini sudah bagian kelengkapan dari audio dari kendaraan ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan lampu jam begitu ya, yang secara otomatis ada ikut di dalam bagian variasi dari bodi kendaraan ini pada sisi audionya, sehingga semuanya ini adalah teman-teman untuk menambah kesan elegan dari kendaraan ini sendiri dengan desain yang cukup bagus ya teman-teman, cukup rapi, cukup lengkap gitu ya. Kemudian lampunya sudah untuk bagian depan ya, juga kita tempat untuk meletakkan kacamata atau ya bagian penting yang bisa dengan rapi ya gitu. Untuk bagian interior dalam teman-teman, selain beberapa panel yang tadi sudah kita review di bagian depan, nah pada sisi belakang teman-teman ini sudah dilengkapi dengan ya, ini adalah untuk sandaran tangan begitu ya. Maka bagi penumpang yang di sisi belakang ini bisa memberikan kelegaan, sehingga ketika tidak digunakan teman-teman ini bisa diletakkan kembali, bisa untuk memuat 3 orang. Selain itu di sisi tengah teman-teman, selain ini adalah cukup lega, cukup nyaman begitu ya jaraknya, sehingga bagi orang yang dengan postur 170-an lebih itu jarak ini tidak mengganggu, cukup nyaman. Dan ini teman-teman pada bagian tengah ini juga dilengkapi untuk tempat membuang ya abu rokok di sini, tempatnya ada di sini laci. Dan jok ini teman-teman sudah dimodif backlit kulit. Nah ini lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin menambah elegan dan ya dari kendaraan ini sendiri begitu.
Baik teman-teman, sekian review yang bisa saya berikan dari kendaraan Honda Accord tahun 2003 dengan tipe Matic. Terima kasih teman-teman, dengan saya Nancy dari Asa Auto Channel. Sampai jumpa pada review mobil-mobil yang lain. Terima kasih. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.